Karena penasaran, aku coba menonton lah ya beberapa videonya Sarwendah dengan anak angkatnya yang dipublish. Dan memang ada video yang nyangkut yang saya lihat itu yang dimana ketika siapa nama anak angkatnya ya, Betran, memeluk ibunya dari belakang terus dia cium di sini. Nah, ini aku sebagai seorang ibu ya. Kalau seandainya itu anak saya, ini anak kandung, kita nggak ngomong itu anak angkat, itu anak kandung saya, cium di sini saya, ya, saya pasti marah. Karena kan perempuan, ini kan daerah saya. Nah, tapi kalau hal itu dibiarkan, saya rasa sih, ya tergantung sih sebenarnya, tergantung. Ya karena kan untuk kasih sayang seseorang itu beda-beda. Ya, tapi hal ini kan dipublish. Kalau sampai netizen itu menghujat, ngebully, itu sebenarnya kita yang memancing. Karena hal itu kan sesuatu yang tidak wajar dipertontonkan. Apalagi itu anak angkat. Anak kandung aja kita pasti bilang, ih nggak wajar banget sih, pasti gitu ya. Sebenarnya sih kalau memang hal-hal seperti itu kita lakukan, nggak usah dipublish. Ya cukup privasi kita aja gitu loh. Mungkin Sarwendah itu sebenarnya sayang banget sama anaknya. Karena begitu sayangnya dia sama anaknya, ini sayangnya tulus ya. Dia nggak mikir macem-macem. Tapi netizen yang berpikir macem-macem. Nah, netizen yang berpikir macam-macam ini sebenarnya harus kita hentikan dengan sikap kita gitu. Maaf ya, saya bukan bermaksud mengajarin. Kita kalau mau hidup tenang, kalau kita mau hidup damai, ya pertontonkan sesuatu hal yang positif aja sih. Sekalipun sebenarnya mungkin menurut Sarwendah ataupun Betran itu positif, tapi kan tidak dengan orang lain. Karena semua orang punya perspektif yang berbeda-beda tentang sebuah pelukan, tentang sebuah ciuman. Apalagi antara ibu angkat dengan anak angkat. Antara ibu kandung dan anak kandung aja itu juga bisa menjadi pro dan kontra. Netizen juga harus bijak juga ya dalam berkomentar. Ya kasihan juga itu si Betran, kan dia kan juga anak angkat yang sudah dibantu oleh Sarwendah dan Ruben. Benar-benar mereka tulus kepada anak itu, disekolahkan. Ya jangan sampai membuat mental anak itu juga sampai down gitu loh. Ya karena Betran itu anak baik, kalau saya lihat sih dia anak baik banget. Dia memang kalau saya perhatikan, dia itu pikirannya itu nggak macem-macem, pikirannya itu nggak aneh-aneh kalau yang saya perhatikan gitu loh. Tapi komentar netizen yang akan mengerusak pola pikir dia nantinya gitu loh. Ya kalau memang kita sayang sama anak kita ya udah tunjukkan aja sewajarnya. Sekalipun sebenarnya itu wajar buat kalian, tapi tidak dengan netizen. Gitu. Karena seperti saya bilang, semua orang punya perspektif yang berbeda-beda tentang pelukan, ciuman, dan kasih sayang. Karena kita hidup bermasyarakat kan. Semangat ya buat Betran, Sarwendah, dan Ruben Onsu. Kalian orang baik. Bentar-bentar bentar dibilangnya nanti aku kenapa-napa sama anak aku. Terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi. Ntar dibilangnya aku gugat lagi. Jadi semuanya aku serba salah. Jadi kalian tolong juga, karena aku juga seorang ibu ya. Jadi kasihan anak-anak aku tuh udah bisa baca. Jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu. Jadi aku juga kerja dari pagi sampai malam buat mereka. Aku berusaha selalu ada buat mereka. Jadi tapi kan anak-anak nggak bisa aku pantau terus 24 jam apa yang mereka lihat. Jadi tolong jangan dibuat tambah pusing lagi beritanya gitu. Jadi ya nggak ada apapun, gugatan dari aku nggak ada. Jadi kalau misalnya ada yang bilang ada atau tanya ke terima kasih, aku mau cek rumah ya untuk saat ini sudah. Terima kasih, aku mau cek rumah dulu. Jadi mohon maaf sekali. Guys, kira-kira nih ya, kalau misalnya anak gue suruh cium leher gue sama meluk dari belakang, kira-kira gimana reaksinya nih? Kita liatin ya. Yan, sini deh. Coba nih cium leher mama sama peluk mama dari belakang. Apaan? Jujur. Tahu. Gak mau. Tuh ya guys, itu aja anak kandung gue loh ya. Anak gue udah gede banget itu. Itu umurnya 24 tahun guys. Kira-kira menurut kalian ya, itu apa yang terjadi sekarang lagi rame, itu gimana? Itu sebenarnya nggak wajar ya kalau hubungan emak ke anak itu kayak gitu. Setuju gak sih kalian? Ya kan? Kalau hubungan anak ke emak itu apalagi ya kalau masih kecil masih is okay.
ya. Kalau masih kecil masih is oke. Lah dia udah gede, ya udah punya pacar, atau mendingan dia pelukin pacar dia, ciumin pacar dia daripada ya bukannya bilang nggak sayang, tapi kalau misalnya cium pipi itu masih oke, ya kan. Cium leher cuy, cium leher, terus meluk dari belakangnya ke sini lah gitu, begini di sini, ya kan, di bawah ini tuh gitu. Gimana menurut kalian guys? Ya. Jadi ya udahlah ya. Maksud gue tuh kalau lu nggak mau dikomentarin, nggak mau dikritik, nggak mau dewi, jangan muncul di sosmed, jangan muncul di publik, ya karena public figure, ya kan, pasti akan dikomentarin sayang. Nah dengerin ya, khusus untuk adik-adik ya, anak-anak yang udah remaja, yang udah gede, mending peluk dan cium pacar kalian masing-masing. Itu sih menurut apa yang disampaikan ibu ini guys, ya. Ya kalau ibu udah siap menerima hadiah, ya hadiah 9 bulanan, ya sudah siap menjadi calon ibu mertua, ya nggak apa-apa. Tetap harus ada batasan guys, ya. Mau itu ibu kek, mau itu pacarnya kek, ya. Kalau cium asal-asalan, cium sembarangan, wah bahaya juga, ya. Nah guys, kita kembali kepada Betran Peto dan Sarwenda ya. Kemarin saya buatkan video sebelumnya, dan itu rupanya banyak ya yang menyaksikan dan banyak yang memberikan komentar. Ada yang setuju ya, ada yang tidak setuju ya. Yang setuju merasa bahwa ya itu adalah salah satu bentuk perhatian, bentuk kasih sayang yang tulus dari orang tua ke anak atau anak ke orang tua. Justru malah bagus tuh ya, mereka nggak nutup-nutupi, mereka apa adanya ya, di belakang dengan di hadapan kamera ya kasih sayang mereka mungkin gayanya seperti itu ya, sedangkan orang tua yang lain dengan anaknya mungkin gayanya berbeda, jadi sah-sah saja, wajar-wajar saja. Nah itu bagi yang setuju guys ya. Yang tidak setuju merasa bahwa itu hal yang terlalu berlebihan, tidak wajar, apalagi harus cium di leher dan cara meluknya itu kelihatan seperti orang pacaran. Nah ini dipublikasikan ya, jadi menambah hal yang membuat netizen menjadi risih. Dan apalagi kita hidup di suatu negara atau daerah yang adat ketimurannya sangat kental sekali, sangat tinggi sekali. Kita menjunjung tinggi adat istiadat, sopan santun. Melihat hal-hal seperti itu jelas netizen beranggapan lain atau berpikir lain ya. Nah kalau saya pribadi guys ya, saya cari aman. Artinya saya tidak mau membela netizen, saya juga tidak mau menghujat atau menyalahkan Sarwenda dan Betran Peto, agar ya akun saya ini, saya pribadi tidak disomasi oleh pengacara dari Sarwenda ya. Karena kemarin Sarwenda sudah somasi ada 5 akun ya, yang dia ingin proses secara hukum ya. Nah ini tentu menjadi catatan juga ya kepada teman-teman netizen di sini ya. Ya kalau memberi komentar, Anda harus bisa bertanggung jawab atas komentar Anda ya. Dan berhati-hatilah jangan sampai nanti malah kena apesnya ya. Anda bermaksud mungkin iseng-iseng untuk berkomentar, tapi kata-kata itu mungkin kurang suka atau tidak suka oleh Sarwenda dan keluarganya, lalu kemudian Anda dipersoalkan atau dilaporkan. Nah itu gawat juga guys. Guys, satu lagi nih Bunda mau komentar tentang satu keluarga yang mengadopsi anak lelaki yang sudah beranjak dewasa ya. Ini pendapat Bunda begini loh ya. Mungkin si ibu ini atau keluarga ini sudah lama mendambakan seorang anak lelaki ya gitu, karena kan memang anaknya kan cewek semua dua-duanya. Nah begitu mendapatkan anak adopsi lelaki, mereka itu saking sayangnya, saking senangnya, saking happynya, jadi memberikan kasih sayang yang begitu luar biasa. Apalagi anak itu kan berbakat, iya kan gitu loh ya. Jadi menurut Bunda itu hanya meluapkan rasa kasih sayang gitu. Tapi memang ya pendapat Bunda juga memang itu agak berlebihan ya. Itu karena apa? Oke lah waktu kecil lu menyayang sedemikian rupa, memberikan kasih sayang yang luar biasa kepada anak adopsi ini. Tapi sekarang ini kan anaknya udah beranjak dewasa, sudah mengerti lawan jenis lah kasarnya kan begitu ya. Apalagi di Indonesia ini kan
masih harus ada batasan-batasan ya gitu. Bagaimana walaupun kita dengan anak kandung gitu kan, apalagi anak angkat ya gitu. Jadi begitu sudah beranjak dewasa sepertinya sudah nggak layak lagi diperlakukan seperti yang si ibu ini lakukan kepada anak angkatnya. Kan begitu guys ya. Terus menurut pendapat Bunda ya, kalau memang mereka ini tidak mau dihujat oleh netizen Indonesia ya tolonglah kurang-kurangin gitu kan dalam memberikan kasih sayang, berbentuk kasih sayang itu yang sudah beranjak dewasa itu harus bersikap seperti apa. Karena ingat ya, banyak kejadian di Indonesia ini ya gitu loh, bukan hanya anak adopsi, malah anak kandung sendiri ya, ibu berpacaran lah anggap ya begituan sama anak kandung sendiri lelaki ya kan, ada itu loh ya, ada contohnya. Apalagi bapak ngegituin anaknya berkali-kali sampai hamil, sampai berapa punya anak ada. Nah mungkin netizen Indonesia ini ya saking sayangnya kepada keluarga ini ya, jadi bukannya menghujat, hanya memberikan saran, sebetulnya nasihat ya kan. Jangan sampai terjadi sesuatu hal-hal yang tidak diinginkan. Kan begitu dong. Daripada nanti terlanjur kejadian, lebih baik mencegah sebelum ada kejadian. Kan gitu. Ya memang kita maunya baik-baik aja, memang pure itu sayangnya seorang ibu kepada anaknya, juga sebaliknya. Cuman ya memang kan yang melihat kan orang lain bukan mereka. Cobalah sebagai keluarga ini tonton kembali video-video yang dianggap menurut netizen Indonesia nggak layak. Kan begitu guys, memang kembali lagi hak mereka. Tapi ya kalau memang itu keputusan mereka untuk tetap berkasih-kasihan, dalam arti kata memberikan kasih sayang kepada ibunya seperti itu atau sebaliknya, ya tapi resikonya hujatan netizen Indonesia ya seperti itu. Padahal niatnya baik netizen Indonesia, maksudnya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kan begitu dong. Dan kita pun juga nggak tahu perasaan si suaminya ini seperti apa kalau melihat si ibu dan anak ini. Mereka memang kalau dilihat sih layaknya sepasang kekasih, kan begitu, bener gak guys? Ya, tapi insya Allah ya, janganlah ya sesuatu hal yang buruk sampai terjadi, kan gitu. Makanya lebih baik mencegah daripada mengobati. Begitu guys, betul apa betul? Coba komen. Kalau ini aku setuju, emang apalagi dia diangkat pas udah gede, bukan bayi. Jadi si Onyo ini kan diangkatnya pada saat dia usia 13 tahun ya, dan sekarang udah beranjak 18 tahun, yaitu udah usia anggapannya udah dewasa ya kan, bentar lagi dia mau kuliah. Memang beda kalau misalnya si Onyo diangkat sejak dia bayi di bawah 1 tahun dan kemudian dibesarkan oleh Sarwenda, dan dia pada saat umur 18 tahun itu tuh masih manja banget sama maminya, sedekat itu bahasa tubuhnya sama maminya. Itu kita mungkin masih merasa oh iya nggak apa-apa ya, mungkin karena dari kecil udah biasa kan bahasa tubuhnya seperti itu, jadi nggak masalah gitu ya. Tapi kan kalau ini udah diangkat anak, udah gede, udah bukan bayi lagi, itu memang agak kalau istilahnya kan udah kayak pikiran kan udah paham ya kalau ini kan bukan ibu kandung, dan rasa sayang yang tumbuh itu kan beda dibandingkan dulu waktu kamu masih kecil. Contoh paling gampang ya, anak kandung sendiri yang udah dari bayi diuwel-uwel, diunyek-unyek, dipeluk terus setiap hari, setiap malam diciumin terus. Ketika dia banyak udah gede, meskipun itu udah kebiasaan, tetapi semua anak kandung apalagi itu akan tetap merasa risih sama ibunya kalau dia udah akil balik dan ibunya tuh masih mau peluk-peluk dia dan ciumin dia, itu udah pasti ada rasa risihnya gitu. Itu anak kandung loh, yang udah bau ketek ibunya dari bayi gitu. Tapi ini kan beda ya. Nah ini saya setuju, dia bukan diangkat dari bayi tapi udah gede. Nah memang itu harus ada batasan-batasan tertentu di mana harus ada jaga jaraknya. Secinta-cintanya kamu sama ibu angkat kamu, ya tetap harus ada batasan yang wajar. Bertrand itu udah umur berapa? Udah pasti ada birahinya juga.
tadinya saya males banget ya membahas ini si Selendang sama si Petot, si unyu-unyu ini yang anak angkat si Selendang. Saya bingung ya, si unyu-unyu Petot ini ya, kok bisa berlaku seperti ini? Semua menyalahkan si Petot. Ya si Petot ini kan sebenarnya ya anak-anak ya, dibesarkan sama orang tua angkat lah, apa itu surrogate, father and mother, dan ujung-ujungnya kan dia dibesarkan dengan kondisi yang seperti itu. Jangan salahin si Petot, karena si Petot itu kan sebenarnya ya dia bertumbuh seperti laki-laki dan dia ada hormon-hormon dan semuanya itu keluar hormon-hormonnya itu. Yang salah ya orang tuanya. Nah sekarang kenapa ya orang tuanya ya mengekspos hal seperti ini, dan apalagi masih kerja di stasiun TV dan mengumbar ya ini berita-berita tentang si Petot dengan Selendang. Untuk apa? Apakah kok sekarang mau cari uang mengumbar hal-hal yang rada mengarah ke penyakit kejiwaan gitu? Dan saya juga melihat bahwa semua itu gaya-gaya mesra-mesraan, itu kan peluk-pelukan, itu tidak wajar ya. Karena sama orang tua harusnya kita hormat. Mau orang tua angkat atau orang tua beneran, dimana kita brojol dari orang tua, kita harus hormat. Bukan pegang kepala, pegang bahu, apa pegang itu apa teletabis, terus habis itu kayak TTM gitu. Jadi ini masalah yang dicari sendiri. Tapi saya curiga, untuk apa sih? Apakah dengan cara seperti ini bakal di-endorse, bakal viral? Ya tentu warga Wakanda ini kan juga rada sakit jiwa menurut saya, karena mereka kepo ya, dan mereka tetap dijadikan artis panutan. Kalau di luar negeri mah ini sudah datang ya unsur yaitu incest ya, itu bisa dilacak juga kan dari social worker. Kalau di sini malah jadi ajang untuk berita, untuk diviralkan, masuk ke infotainment lambe-lambe. Proses si Petot sama si Selendang. Aku sebenarnya rada nyesek ya sama si Selendang ini ya. Ya kalau memang kesepian kan kita juga masih banyak lah cara-cara lah. Kalau kesepian juga di TikTok ini kan ada tuh yang jualan-jualan itu yang getar-getar itu loh, yang ter gitu. Gue bingung kok ada live itu yang jual getar-getar katanya untuk muka, tapi kita tahu lah untuk apa. Tapi TikTok biarkan. Ya mungkin Selendang bisa beli itu yang getar-getar itu. Ya janganlah sama si Petot. Ya kasihan juga lah. Si Petot ya memang setiap hari ketemu si Selendang yang bukan ibunya, ya gimana ya, diajaklah, disuruh jualan, jalan-jalan, ya gimana pun ya bersaing lah suami sama suami aslinya. Ya udahlah, saya nggak bisa siuzon atau memfitnah, karena ini bukan urusan mereka. Mungkin pendidikan di Wakanda kayak gitu kali ya. Katanya Wakanda ini budaya saling menghormati tata krama. Katanya orang bule itu nggak punya tata krama. Wakanda ini malah lebih Petot gitu kan, lebih nggak tahu batas. Makanya jangan munafik lah. Katanya ini budaya paling tinggi, beradab. Ternyata begini. Dan terus dibiarkan berbulan-bulan, bertahun-tahun si Petot ini sama si Selendang. Kalau Petot itu sebenarnya kan bisa aja ke puncak ya, ke Ciawi itu Cisarua. Ngapain sih viral-viralin FYP? Ternyata Sarwenda dan Ruben Onsu sudah pisah rumah sejak 2 bulan lalu. Udah 2 bulan? Pantesan aja kemarin Sarwenda pas lagi sakit gitu ya, di rumah sakit kagak kelihatan tuh Ruben Onsu jenguk. Malahan yang ada Jordi Onsu. Tapi pas diwawancara sama teman-teman media nih, Sarwenda ini ditemenin sama Jordi Onsu. Berarti Sarwenda sama Jordi Onsu kagak ada masalah apa-apa ya. Cuma Ruben Onsu aja sama Jordi Onsu gitu ya kagak teguran 1 tahun. Ya katanya sih kalau Jordi Onsu kagak ada masalah sama Sarwenda. Sama anak-anaknya juga tetap aja kalau mau nganter sekolah atau jemput gitu ya, atau jalan-jalan bareng tetap dijalanin sampai sekarang. Nah, soal pisah rumah udah 2 bulan, ternyata Sarwenda sekarang tinggal di rumah adiknya, Wendy Lo. Tapi katanya sih bukan karena masalah rumah tangga. Pisah rumah itu gara-gara Ruben Onsu lagi sibuk sama kerjaannya. Masa sih? Tapi kata Sarwenda ya lebih baik tinggal di rumah saudara daripada tinggal di rumah teman, malah jadi bahan omongan. Ada bocoran lagi nih dari Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Katanya Ruben Onsu ini ada yang melayangkan gugatan perdata. Apakah itu dari Sarwenda? Ternyata udah dijawab sama kuasa hukumnya Ruben Onsu.
Kata pengacaranya sih belum ada gugatan apa-apa, belum dengar apa-apa. Sejauh ini sih kagak ada komunikasi soal itu ya. Yang ada soal ya kagak teguran setahun itu tuh sama adiknya Jordi Onsu. Ya sebenarnya Sarwenda juga udah bantah gitu ya. Kagak, gue kagak gugat berdata, laki gue aman-aman aja masalah rumah tangganya. Ya Sarwenda ini jadi ngerasa serba salah gitu. Aku tuh kan seorang ibu ya, kasihan anak-anak aku. Mereka kan sudah bisa baca-baca berita seperti ini, katanya begitu. Ya kalau video ini sampai FYP ke Onyo, Talia atau Tania kagak masalah. Aman. Guys, baru tahu saya pagi-pagi langsung buka TikTok, ternyata ada kabar bahwa Ruben Onsu sama Sarwenda mau bercerai. Beneran. Serius nih guys. Aduh ya ampun, kasihan banget. Sudah sampai mana prosesnya nih guys? Sorry, beberapa hari ini aku sibuk banget. Dan baru bisa nafas nih, dan persiapan lagi untuk hari Senin ada acara. Dan ya gitulah, besok ada acara lagi, nanti malam ada acara lagi. Tapi anyway, mudah-mudahan ini nggak sampai benar-benar cerai ya gitu. Ini hanya baru perseteruan saja. Tapi tolonglah dipikirkan masa depan anak-anak, bagaimana rasa harmonisnya kamu sebelum ini. Coba ingat hal-hal yang baik di antara kalian gitu loh. Mudah-mudahan tidak lagi ada rasa marah, emosi, kesal, dan dendam barangkali ya. Mudah-mudahan ya. Ruben, aku percaya kamu baik dan saya kenal kamu. Kalau Sarwenda saya belum pernah ketemu, tapi kalau Ruben saya beberapa kali talk show bareng dengan dia. Mudah-mudahan ya kamu bisa berpikir lagi ya sayang. Saya yakin kamu bisa, karena kamu dasarnya memang orang baik. Coba berpikir untuk masa depan anak-anak. Jangan hanya karena emosi dan rasa marah lalu kamu mengambil keputusan. Mengambil keputusan pada saat kita marah tidak akan menyelesaikan masalah. Nah gitu ya. Jadi saya sih pesan sama kamu, kalau ada apa-apa, kalau memang kamu butuh profesional untuk mendampingi kamu, memberikan kamu cooling down, cobalah hubungi psikolog atau profesional mungkin siapalah gitu ya, yang bisa kamu percayai dan bisa membuat curhat kamu, unek-unek kamu bisa keluar, sehingga kamu bisa open minded dan bisa berpikir secara real gitu. Oke? I love you so much. Salam buat anak-anak. Kamu adalah ayah yang terbaik buat mereka. Salam, Nita Gading. Nah gitu ya, daripada kita terus berpikir yang aneh-aneh antara Sarwenda dan Veteran Beto ya, alangkah baiknya seperti Dr. Lita Gading ini ya, kita doakan semoga Ruben Onsu dan keluarganya ini, yang dari pemberitaan kita dengar ya, ada komunikasi yang kurang bagus di antara mereka ya. Mudah-mudahan mereka bisa kembali berjumpa, bisa kembali bersama ya, bisa tinggal bersama, bisa bareng lagi ya, seperti dulu-dulu kita melihat ya, sungguh sangat harmonis banget ya keluarga dari Onsu family ini ya. Nah sebagai netizen silakan ambil hal-hal yang bijak saja guys ya. Jika merasa bahwa hal itu kurang wajar ya, hal itu terlalu berlebihan ya, mudah-mudahan kita sebagai orang tua bisa memberikan nasihat atau pendidikan yang terbaik buat anak-anak kita untuk bisa menjaga tingkah lakunya, menjaga adabnya ya, sopan santun, agar tidak melakukan hal-hal yang berlebihan ya. Oke guys, itu saja dari saya. Mohon maaf ya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya.